Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Hari ini kita bakal lanjutin lagi tips untuk camping bersama keluarga di pinggir pantai. Tips yang keenam adalah jangan lupa bawa obat-obatan pribadi. Karena di tempat tujuan wisata kita biasanya tuh suka nggak ada apotik. Nah, selain obat-obatan juga jangan lupa bawa peralatan P3K, jadi kayak plester dan lain-lain. Karena kalau misalnya anak-anak biasanya suka main di pinggir pantai, kan suka biasanya luka. Jadi kita paling nggak punya plester atau obat untuk pertolongan pertamanya gitu. Nah, biasanya itu saya satuin sih tempatnya, termasuk sama lotion nyamuk. Nah, lotion nyamuk itu walaupun tenda kita itu udah ada kelambunya, tapi tetap aja saya selalu kasih lotion nyamuk. Dan sekarang tuh udah ada jualannya lotion nyamuk untuk anak-anak juga. Tips yang ketujuh adalah jangan lupa bawa kabel extension. Itu kita liburannya ke pulau, dan pulau itu hanya menyediakan listrik dari jam 5:30 sore sampai paginya. Jadi biasanya kita suka rebutan tuh sama tamu-tamu yang lain. Jadi usahain kalian bawa kabel extension yang panjang tuh kabelnya. Jadi kalau misalnya kalian harus numpang ngecas di tempat warung kita makan, untuk ngecas itu udah tersedia gitu. Yang kedelapan adalah lampu emergency. Nah, lampu emergency ini kalian beli aja yang kecil. Jadi di atas tenda kita itu biasanya suka ada cantolan. Nah, itu untuk menggantungkan lampu emergency kayak yang kayak gini. Itu bisa banget kalian pakai. Nah, terus selain itu tips juga nih ya. Kayak kemarin kami memang di tepi pantai, tapi kebetulan memang musimnya lagi nggak berangin. Jadi kalau misalnya khususnya untuk kita yang masih bawa baby, itu kalau bisa usahain bawa juga kipas angin portable yang kayak gini. Karena sebenarnya kalau anak-anak itu mereka itu perlu yang dingin-dingin gitu atau adem-adem, itu cuma waktu menidurkannya aja. Tapi kalau mau tidur mah udah tidur aja gitu. Pakai kipas angin misalnya secukupnya aja. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kita mendidik diri kita sendiri untuk selalu hemat listrik dan hemat energi. Yang kesembilan, ini hal yang kecil tapi penting sekali, yaitu handphone. Kenapa handphone ini penting banget? Karena seperti kami kemarin, kami jalan ke pulau Kanyungan, semua jalanan yang kita lalui itu semua berdasarkan Google Maps. Selain itu kita juga bisa cari informasi ya tentang tempat di mana kita bakalan ngediriin tenda. Itu semuanya dari smartphone. Jadi kita bisa searching dulu. Yang ke-10 adalah uang. Wah, ini adalah item yang paling penting dari semuanya. Cuman pasti kan kalian nanya nih, uangnya sebenarnya kita harusnya bawa berapa banyak sih Mbak gitu. Nah, menurut pengalaman kami kemarin, waktu kami masang tenda di depan resort atau penginapan tempat kita nginep, ownernya dari resort dan penginapan itu tidak men-charge apapun. Jadi, itu bisa menghemat banget karena akomodasi untuk berlibur itu kan lumayan menguras kantong, ya kan? Buat ibu-ibu yang gak mau rugi kayak saya, bisa hemat-hemat gitu. Jadi sebenarnya uang yang kita bawa itu satu, itu untuk uang makan. Nah, kami kemarin waktu camping itu juga bawa kompor. Hahaha, jadi saya bisa hemat banyak. Jadi bawa kompor kita paling tidak itu bisa masak untuk sarapan. Tapi kalau buat kalian yang nggak mau bawa kompor, yang makanannya harus beli, jadi siapin budget untuk uang makan. Dan itu menyesuaikan ya, karena saya tidak bisa menentukan kalian makannya banyak atau sedikit. Yang kedua adalah uang bensin. Pastinya kan kalian nggak mungkin terbang dong ke sana, jadi harus disiapin kalau kalian bawa kendaraan pribadi. Yang ketiga, nah ini biasanya yang sering lupa. Jadi kalau kita ke suatu tempat biasanya kan ada uang tiket atau uang masuk ke tempat wisatanya, retribusi atau apapun lah itu sebutannya. Nah, jadi jangan lupa kalau kalian mau sebelum berangkat memang searching dulu berapa sih memangnya biaya untuk masuk ke tempat tujuan kalian. Kemudian kayak kemarin kami itu harus menyeberang ke pulau. Nah, menyeberang ke pulau tidak mungkin berenang, jadi harus pakai kapal, dan itu ada budgetnya lagi. Tips dari saya, berhati-hati juga ya. Kadang-kadang kita ketemu orang yang kurang baik, jadi memanfaatkan situasi. Karena tahu kita turis, mereka kadang-kadang suka menawarkan misalnya kayak uang tiket kapal yang harusnya hanya 300.000 dinaikkan, di up menjadi 500.000. Jadi
tips dari saya, kalian kalau misalnya lagi traveling gak usah terlalu kelihatan bagaimana ya gitu gayanya. Kenapa? Karena itu sebenarnya jadi ajang pemerasan yang tidak kalian sadari. Nah, ya semoga saja, alhamdulillah kemarin kami waktu sama di sana ketemunya sama orang-orang baik semuanya. Jadi kalau misalnya liburan itu, apalagi ke suatu tempat yang baru, usahakan kalian banyak ngobrol sama orang-orang lokal biar tahu informasi yang lebih akuratnya. Nah, banyak yang nanya, kalau misalnya kita tanya gimana toiletnya dan bla 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 segala macam. Alhamdulillah kemarin kami karena nginepnya di depan resort atau di depan penginapan gitu, mereka meminjamkan toiletnya untuk kami pakai. Ini adalah tips khusus untuk kalian ibu-ibu yang masih punya baby, yang masih harus makan empasi lah ya. Jadi masih belum bisa makanan apa yang kita beli misalnya di warung makan dan lain-lainnya. Oke, tips yang pertama adalah kalian harus bawa kompor portable yang seperti ini. Jadi kemarin kami bawa kompor portable juga. Cukup bawa 1 panci aja karena mungkin makanannya kan cuma direbus-rebus aja. Usahakan kalian sudah membiasakan anak baby kalian seminggu sebelum perjalanan untuk mengganti misalnya karbonya tuh tidak nasi. Karena nasi kan agak ribet ya Bu masaknya gitu ya. Siapin kentang, ada jagung yang sini. Nah, kemudian setelah itu, Mbak, anak aku nggak bisa nih kalau misalnya makannya nggak halus. Sekarang udah ada ini nih, itu food processor sebenarnya yang ditarik-tarik gitu loh. Jadi dia bisa ngechop sendiri makanan-makanan yang udah kita rebus tadi dan dihaluskan. Jadi memudahkan anak kita untuk makan. Buat para ibu-ibu di luar sana yang pengen banget traveling tapi nggak mau ribet karena aduh males deh kayaknya bawa anak-anak, males dan segala macam. No, tolong hilangkan pikiran itu. Kenapa? Karena kita traveling itu harusnya kan having fun. Dan kalau kita udah berkeluarga otomatis kita pasti pengennya having fun sama keluarga dong. Masa iya mau solo traveling terus? Itu aja mungkin tips dari saya. Kalau ada yang mau ditanyain, silahkan komen videonya di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.